Halo, salam satu data. Hari ini saya akan memberikan informasi dari Kemdikbud terkait guru non-ASN lolos passing grade 2021 diprioritaskan pada seleksi ASN P3K tahun 2022. Nah, sebelum saya bahas materi ini, bagi teman-teman yang menyaksikan channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, salam satu data untuk informasi kepegawaian dan pendidikan yang terupdate gitu ya. Dan yang jelas ini no tipu-tipu. Nah, hari ini saya menjelaskan terkait prioritas untuk seleksi P3K tahun 2022. Nah, sebenarnya ini sudah disampaikan pada Permenpan tentang pengadaan Japfung P3K nomor 20 tahun 2022. Nah, tapi ini ada flyer atau informasi yang saya ambil dari Instagram ya, Instagram Dijen GTK yang menyatakan bahwa eh informasi terkait siapa saja yang diprioritaskan pada seleksi ASN P3K tahun 2022. Nah, di sini sendiri kata Mas Menteri, yang akan menjadi prioritas pada pengadaan guru P3K tahun 2022 adalah guru non-ASN atau honorer yang telah lolos passing grade atau memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021. Jadi ini kabar gembira bagi teman-teman yang sudah ikut baik itu di seleksi tahap 1 maupun seleksi tahap 2 yang sudah lolos passing grade di tahun kemarin. Kemudian ini dari Pak Irwan Syaril sendiri menyatakan bahwa pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Kemudian dijelaskan pada ayat 2, jika tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya gitu ya. Jadi jika di sekolah induk kita formasinya tidak ada atau tidak selinier dengan sertifikat pendidik kita, kita bisa memilih sekolah lain gitu ya. Nah, ini adalah kata Pak Iwan Syaril sendiri. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, di pasal 5, pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf A terdiri dari pelamar prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah THK 2, tenaga honor kategori 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K JF guru tahun kemarin. Guru non-ASN yang memenuhi kriteria nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun kemarin. Lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun kemarin. Guru swasta, nah ini bagi teman-teman yang dari non-induk yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K JF guru tahun kemarin ya, tahun 2021 tentunya. Kemudian pelamar prioritas 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan tenaga honorer K2 yang belum lolos ya, belum lolos atau tidak passing grade. Pelamar prioritas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah itu adalah 3 tahun. Nah, kemudian di pasal 33, pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Dalam hal tidak tersedia kebutuhan, itu dapat memilih di tempat yang lain yang kebutuhannya tersedia. Pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Jadi pastikan teman-teman itu memilihnya itu benar-benar memang ingin di situ gitu ya. Jangan sampai memilih tempat yang jauh ternyata nanti nggak diambil gitu ya. Keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, di sini sendiri dirilis persnya Info Kemdikbud ya menyatakan sendiri, ini ada poin penting yang harus saya jelaskan kepada teman-teman ya di bagian ini. Diterangkan pada pasal 32 bahwa seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Nah, yang dimaksud itu adalah hasil nilainya menggunakan hasil nilai yang tahun kemarin. Seleksi kompetensi tersebut terdiri dari seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2.
Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2 tahun kemarin, jadi guru A di kompetensi 1 ngambil jurusan matematika. Kompetensi 2 juga mengambil kompetensi matematika. Maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Ya, misalnya di kompetensi 1 dapat 400, kompetensi 2 dapat 300. Nah, yang diambil adalah nilai yang 400, nilai tertinggi dia yang diambil. Selain itu, apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Misalnya pertama itu kompetensi 1 ngambil matematika, kompetensi 2 ngambilnya adalah fisika, gitu ya. Maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Jadi yang diambil nilai seleksi kompetensi yang kedua. Jadi nggak ngambil yang paling tinggi ya, tetapi ngambilnya yang seleksi kompetensi kedua. Jadi ini informasi penting bagi teman-teman gitu ya. Nah, berdasarkan ini harusnya teman-teman itu tetap melamar di formasi nanti. Jadi kalau berdasarkan informasi ini, teman-teman itu tetap melamar di formasi itu nanti, yang mungkin itu tidak perlu tes karena nilainya sudah ada di passing grade. Tetapi ketika pemilihan formasi, itu teman-teman harus mendaftar lagi. Jika di sekolah induknya itu ada formasinya, berarti teman-teman wajib mendaftar di situ. Dan teman-teman itu adalah skala prioritas pertama. Jadi misalnya teman-teman sudah lulus passing grade nih, ketika itu mendaftar, tetapi tidak di sekolah induk karena formasi di sekolah induk tidak ada. Dan tahun ini misalnya dibuka formasi untuk sekolah induk teman-teman. Jadi teman-teman itu adalah prioritas pertama untuk mengisi formasi yang dibuka, gitu ya. Jadi ini adalah informasi bagi teman-teman yang akan mengikuti tes P3K. Semoga informasi singkat ini bermanfaat. Salam satu data.